Sahabat budaya, pada kesempatan kali ini komunitas Jelajah Budaya akan mengunjungi dan menelusuri jejak-jejak peninggalan Majapahit di Mojokerto, Jawa Timur. Tempat pertama yang dikunjungi adalah Candi Brau yang terletak di Dusun Muteran, Desa Kejangan, Trowulan. Keberadaan candi ini dicatat pada tahun 1815 oleh Wardenar saat ia mendapatkan tugas dari Raffles untuk mengadakan pencatatan peninggalan arkeologi di daerah Mojokerto. Hasil kerja Wardenar tersebut dicantumkan oleh Raffles dalam bukunya History of Japa tahun 1817. Candi ini diduga merupakan candi tertua yang ada di wilayah Trowulan. Dasar dugaan ini adalah prasasti ala Santan yang ditemukan tidak jauh dari Candi Brau. Prasasti tersebut dikeluarkan oleh Raja Empu Sindo pada tahun 861 Saka atau 939 Masehi. Di antara isinya menyebutkan nama sebuah bangunan suci atau Waharu atau Warahu. Nama inilah yang diduga sebagai asal nama Candi Brau sekarang. Menurut laporan Belanda tahun 1915, disebutkan bahwa Candi Brau dahulu pernah terdapat beberapa candi lain, yaitu Candi Muteran, Candi Gedong, Candi Tengah, dan Candi Gentong. Namun saat ini dari semua candi yang masih bisa kita temukan, yaitu Candi Brau dan Candi Gentong. Candi Brau diperkirakan berlatar belakang agama Buddha. Hal ini didasarkan gaya bentuk candi serta profil sisa hiasan yang berbentuk lingkaran pada atap candi dan diduga sebagai bentuk stupa. Candi Brau terdiri dari sebuah bangunan yang berbentuk persegi, dengan atap bangunan terdiri dari kaki, tubuh, dan atap. Pada bagian atas candi di sisi timur terdapat struktur adanya menara sudut berbentuk lingkaran yang bentuknya menyerupai bagian dari stupa. Upaya perlindungan dilakukan dengan menetapkan Candi Brau sebagai situs cagar budaya sejak 21 Juli 1998. Situs Sento Norejo atau dikenal situs lantai segi 6 merupakan peninggalan Majapahit yang berupa hamparan ubin atau lantai dan sisa dinding bangunan. Lantai bangunan kuno tersebut berada kurang lebih 1,80 meter di bawah permukaan tanah sekitarnya dan berorientasi ke barat timur. Hal menarik dari tinggalan ini adalah berpenampang segi 6, lebar tiap sisi 6 cm dan tebal rata-rata 4 cm. Bahannya terbuat dari tanah liat bakar. Temuan lantai serupa berjarak kurang lebih 500 meter dari tempat ini. Jumlah ubin yang masih tersisa sekitar 10 buah, sebagian tersimpan di museum. Adapun pengikat antara bata satu dengan lainnya digunakan perekat tanah liat. Dinding bangunan merupakan susunan bata berukuran panjang 30 cm, lebar 20 cm, dan tebal 5 cm. Diperkirakan sisa lantai dan dinding di Sento Norejo merupakan pemukiman kuno yang bersifat propan, yaitu berupa rumah tinggal pada masa Majapahit. Maka hampir 1 meter ini ternyata ditemukan struktur lantai. Jadi ini lantai segi 6. Kalau sekarang paving itu. Cuman bahannya ini lebih ke tanah liat atau terakota itu. Candi Kedaton terletak di Dusun Kedaton, Desa Sento Norejo. Selain dikenal sebagai Candi Kedaton, situs ini juga disebut Sumur Upas. Kata upas sendiri berarti gas atau racun. Menurut cerita masyarakat setempat, Sumur Upas dahulu merupakan jalan rahasia menuju tempat perlindungan raja ketika terjadi serangan musuh. Untuk mencegah orang sembarangan masuk, lorong tersebut diberi nama Sumur Upas atau sumur beracun. Candi Kedaton atau Sumur Upas terdiri atas struktur yang dilindungi oleh bangunan pelindung berdasarkan hasil penggalian Pusat Penelitian Arkeologi Nasional pada tahun 2010. Komplek ini mencakup bangunan 1 atau Candi Kedaton, bangunan 2 atau struktur Sumur Upas, serta kumpulan batu lepas seperti batu dakon, umpa, ambang pintu, dan lumpang. Aren ini sebuah pemukiman yang luas, ya, fondasinya.
Di tengah-tengahnya ini ada sebuah ruang bawah tanah, lorong tapi Iya, ke iya. dalam. Iya. Kira-kira di tengah-tengah bangunan istimewa keluarga Ningrat, kalau di tengah ini ada lorong, interpretasinya orang pasti itu sebuah bunker. Bunker itu apa? Di saat keluarga ini ada sesuatu yang Masalah. mengancam dan sebagainya, pasti dia menuju lorong itu. Pada pemugaran tahun 1996, di atas bangunan satu ditemukan sebuah nisan dan makam berisi 4 kerangka. Lubang jenazah dibuat dengan menghancurkan susunan bata, kemudian jenazah dimasukkan ke dalamnya. Temuan kerangka yang berbeda konteks dengan struktur bangunan menunjukkan bahwa situs ini pernah digunakan untuk fungsi berbeda pada masa setelahnya. Selain bata dan karang, struktur dinding bangunan air di situs Sumur Upas, Kedaton juga tersusun dari material bata mesi. Bata sekeras besi hasil pembakaran yang sangat tinggi. Penggunaan material bata ini mematahkan anggapan bahwa bangunan air tersebut dibangun oleh orang-orang Belanda. Di masa lalu, Majapahit memang dikenal sebagai daerah penghasil barang-barang terakota bermutu tinggi. Temuan terakota sangat berlimpah di Trowulan. Barang-barang terakota mungkin merupakan salah satu jenis komoditi perdagangan saat itu. Baik sahabat budaya, itulah keseruan para penjelajah budaya di beberapa tempat menarik di kawasan situs Trowulan, Mojokerto. Dan masih banyak lagi tempat yang akan dikunjungi di kawasan ini. Agar kamu tidak ketinggalan informasi, yuk pantau terus akun media sosial komunitas jelajah budaya. Terakhir, kunjungi, lindungi, dan lestarikan.